Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras Widiana dengan NIM 220431600830. Saya dari Offering DD. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai analisis perilaku produsen. Nah, apa sih yang akan dipelajari pada pembelajaran kita kali ini? Yaitu yang pertama ada definisi. Di sini ada definisi produsen dan definisi produksi. Yang kedua ada tujuan produsen. Yang ketiga ada proses produksi. Yang keempat ada dimensi produksi. Yang kelima fungsi produksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada produsen. Apa sih yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah individu ataupun kelompok yang melakukan aktivitas produksi atau individu atau kelompok yang melakukan aktivitas meningkatkan nilai guna barang ataupun jasa. Sedangkan produksi adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi kalau produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, sedangkan produksi adalah aktivitasnya. Misalnya nih, di sini digambarkan ada sebuah kayu yang belum dirubah bentuknya. Mungkin kalau dijual hanya memiliki harga sekitar 100.000 saja. Kemudian kayu tersebut diolah menjadi sebuah almari. Setelah menjadi almari, kemudian nilai ekonomisnya akan meningkat. Yang awalnya hanya 100.000 menjadi 500.000. Nah, dari sini dapat terlihat jelas perubahan dari kayu menjadi almari itulah yang dinamakan dengan produksi. Ada tujuan produsen. Setiap produsen pasti memiliki suatu tujuan yang sama dalam apapun aktivitas produksinya, baik itu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, maupun perusahaan jasa. Setiap produsen pasti ingin mendapatkan profit atau ingin memperoleh keuntungan yang maksimal dalam proses produksinya. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang terakhir ada output. Yang pertama, input. Input ini terkait dengan apa yang digunakan atau dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi. Input terdiri dari apa yang namanya bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan modal. Hal ini yang kemudian kita kenal dengan konsep faktor produksi. Yang kedua ada proses. Proses merupakan semua aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang ataupun jasa. Proses ini meliputi merubah tempat, merubah bentuk, menciptakan hal baru, dan pelayanan. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil akhir dari kegiatan produksi itu sendiri. Output dapat berupa barang setengah jadi, barang jadi, dan juga jasa. Selanjutnya ada dimensi produksi. Dimensi produksi terbagi menjadi 2, yaitu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendek merupakan kondisi di mana sebagian dari faktor produksi tetap dan sebagiannya lagi mengalami perubahan. Misalnya, pada awal-awal perusahaan modalnya tetap, namun terjadi perubahan pada faktor produksi yang lain, seperti tenaga kerja. Inilah ciri utama dari konsep produksi jangka pendek. Kemudian jangka panjang merupakan kondisi di mana semua faktor produksi memiliki kemungkinan untuk berubah. Jika pada jangka pendek ada sebagian yang tetap dan sebagiannya lagi berubah, pada jangka panjang hampir semua faktor produksi berubah. Modalnya berubah, tenaga kerja juga berubah, dan teknologinya pun juga berubah. Next, analisis perilaku produsen dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep ekonomi, antara lain yang pertama dengan fungsi produksi, yang kedua dengan kurva isoquen,
yang ketiga dengan kurva isokos, dan yang terakhir dengan titik tangan. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan satu hubungan yang erat antara output dengan faktor input. Fungsi produksi dinotasikan dengan Hi. Hi sama dengan fungsi dari L kali K kali R kali T. Hi adalah kuantiti, L adalah tenaga kerja, K adalah modal, R adalah bahan baku, T adalah teknologi. Dari sini dapat dengan jelas kita lihat bahwa jumlah barang ataupun jasa sangat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, modal, bahan baku, dan juga teknologi. Selanjutnya ada kurva isoquen dan kurva isokos. Kurva isoquen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input atau faktor produksi yang dapat menghasilkan output yang dapat berupa barang ataupun jasa tertentu dalam proses produksi. Kurva isoquen dapat digunakan untuk menentukan substitusi input atau faktor produksi yang optimal bagi produsen. Sedangkan kurva isokos adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input atau faktor produksi yang memiliki biaya total atau total cost sama dengan proses produksi. Kurva isokos dapat digunakan untuk menentukan alokasi input atau faktor produksi yang minimal bagi produsen. Next ada titik tangan. Titik tangan adalah titik di mana kurva isoquen dan kurva isokos bersinggungan. Titik tangan dapat digunakan untuk menentukan kombinasi input atau faktor produksi yang paling efisien bagi seorang produsen dalam proses produksinya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang ataupun jasa sebanyak-banyaknya dengan modal yang seminimum mungkin. Kesimpulan yang kedua, produsen mematok biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut, sehingga ketika harga salah satu faktor input naik, maka harga jual dari hasil produksi pun akan ikut naik juga. Sekian pembahasan dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum